maraknya kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan, maka sudah sepantasnya lah orang tua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Banyak hal yang bisa menyebabkan anak dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satunya adalah kondisi keluarga di mana orang tua memiliki kesibukan yang padat dan tidak memiliki banyak waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Untuk itu diperlukan berbagai upaya untuk melindungi anak dari bahaya narkoba. Dimulai dengan membangun pola komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Sehingga penanaman nilai dan norma-norma yang ingin diterapkan oleh orang tua dapat diterima baik oleh anak, yang kelak dapat berfungsi sebagai modal bagi anak-anak dalam menangkal hal-hal negatif dalam kehidupan mereka. Selain itu, upaya untuk melindungi anak dari bahaya narkoba adalah dengan mengajak para guru serta elemen sekolah untuk ikut serta dalam memerangi narkoba. Perlakuan yang baik dari orang tua dan guru serta mengajak anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif menjadi sangat penting, mengingat orang tua dan guru merupakan sosok yang sangat mudah diduplikasi oleh anak-anak. Apa kabar pemirsa? Saya Indah Stiani kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, narkoba adalah isu yang kritis dan rumit, yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan bersama dan melibatkan semua pihak untuk bekerja bersama dalam rangka melindungi anak dari bahaya narkoba. Hal ini juga menjadi perhatian khusus bagi salah satu tokoh pemerhati masalah anak, yaitu Seto Mulyadi. Bagaimanakah Kak Seto memandang permasalahan ini? Berikut liputan selengkapnya. Bahaya narkoba kini sudah mengancam kehidupan anak-anak Indonesia. Hal ini mengharuskan kita sebagai orang tua untuk segera mungkin menyelamatkan masa depan anak-anak. Berbagai cara telah dilakukan oleh para bandar untuk meracuni tubuh anak-anak dengan narkoba dengan berbagai kemasan. Melihat kenyataan ini, menggugah keprihatinan Seto Mulyadi sebagai seorang psikolog dan pemerhati masalah anak-anak. Pria yang akrab dipanggil Kak Seto ini begitu mengharapkan kepada semua lapisan masyarakat, dimulai dari keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, untuk peduli dan benar-benar menjaga, mengawasi, dan melindungi anak-anak dari ancaman narkoba. Menurut Kak Seto, perkembangan kepribadian seorang anak tergantung dari pola asuh orang tua. Salah satu faktor seorang anak terjerumus narkoba adalah kurangnya perhatian dari orang tua. Narkoba datang tidak mengenal usia dan kalangan. Anak-anak yang belum mengerti benar akan bahaya narkoba akan rentan untuk menyalahgunakan barang haram tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan peran orang tua dan guru serta pemerintah untuk bersama-sama melindungi anak-anak kita dari ancaman narkoba. Ya, memang sangat-sangat memprihatinkan ya. Artinya anak-anak ini bukan hanya sebagai korban, sebagai pengguna narkoba, tapi kadang-kadang sudah dilibatkan juga sebagai pengedar. Nah, ini yang merupakan suatu tindak kekerasan terhadap anak yang sebetulnya sudah dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini memang membutuhkan kesungguhan kita bersama untuk betul-betul melindungi anak-anak di Indonesia dari sasaran sindikat ataupun apapun juga yang mengarah pada anak-anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pengedar narkoba. Ya, memang pertama lebih pada kondisi anak-anak yang sering terpinggirkan. Artinya anak-anak yang kurang mendapat perhatian, anak-anak yang cenderung terjadi pembiaran, diterlantarkan. Kadang-kadang mungkin aparat ataupun petugas kalau sudah melihat anak-anak dalam keadaan yang tidak berdaya, itu tidak segera mendapatkan suatu upaya-upaya untuk penyelamatan. Misalnya memberikan aktivitas ataupun ya ditarik ke dalam semacam rumah-rumah perlindungan anak begitu. Anak-anak yang berada di jalanan itu sangat rentan untuk sebagai pengguna maupun jadi sasaran pengedar karena mereka juga mendapatkan semacam imbalan. Tapi juga kita juga sering menjumpai anak-anak di tempat-tempat yang cukup terhormat, artinya di rumah gedongan, anak-anak dari golongan menengah ke atas misalnya.
itu mereka yang juga terpinggirkan secara psikologis. Kadang-kadang hanya dituntut, kurang mendapatkan apresiasi pada potensi di bidang yang lain. Misalnya harus dituntut prestasi akademik, sementara anak mungkin kurang tapi memiliki prestasi di bidang, entah di bidang kesenian, di bidang olahraga dan sebagainya. Nah, anak-anak yang cenderung terpinggirkan ini akan frustrasi dan kemudian sangat mudah dan rentan untuk menjadi korban atau pelibatan sebagai pengedar narkoba ini. Sebetulnya sudah sangat tepat bahwa anak-anak juga dilindungi dari berbagai zat-zat adiktif dan narkoba ini, dan mungkin juga pelaku yang melibatkan ini juga terkena sanksi pidana yang cukup maksimal, semacam 15 tahun misalnya. Tetapi yang paling penting adalah mungkin political will dari kita semua. Tentu pertama dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemudian dari warga masyarakat sendiri, dari para orang tua sendiri. Kadang-kadang kurang disadari betapa kejamnya narkoba ini. Iya, justru yang paling penting adalah justru direhabilitasi. Karena mohon tidak sekedar memosisikan mereka sebagai pelaku kriminal, tapi lebih sebagai korban. Anak-anak adalah korban dari sasaran sindikat tadi yang betul-betul menyasar pada anak-anak. Karena apa? Karena lemah, mudah dibohongi, mudah dipaksa. Nah, justru kita yang harus berada pada garda paling depan untuk melindungi anak-anak kita ini. Ya, pertama yang paling penting adalah justru menjalin komunikasi yang sangat efektif. Di mana sekarang kurang adanya peranata kontrol ini, baik keluarga, orang tua maupun sekolah. Jadi kadang-kadang orang tua ataupun guru memosisikan sebagai bos, sebagai lebih tinggi. Kurang ada persahabatan, kurang ada pemahaman psikologi anak dan psikologi remaja. Sehingga mereka itu tadi cenderung hanya terus mendapatkan tekanan, dituntut, diinterogasi kalau ada kesalahan-kesalahan. Akhirnya mereka menyingkir atau lari dari keluarga atau lari dari sekolah. Jadi mohon yang paling penting menjalin komunikasi yang sangat efektif dengan anak-anak dan remaja. Para orang tua dan guru juga mohon berkenan menjadi pendengar yang aktif bagi putra-putri atau murid-muridnya. Kemudian ya menghargai berbagai potensi-potensi yang dimiliki. Karena setiap anak juga ingin didengar dan ingin dihargai. Mendidik anak adalah justru menggunakan kekuatan cinta, bukan cinta pada kekuatan. Anak-anak yang dididik dengan penuh rasa cinta akan sangat mudah akrab dengan kita para orang tua dan terhindar dari berbagai penyimpangan perilaku termasuk narkoba. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Budaya atau pola hidup sehat dapat diwujudkan di mana saja, di rumah, di lingkungan kerja, dan di tempat menuntut ilmu, sekolah atau kampus. Pola hidup sehat seperti menghindarkan diri dari narkoba sangat penting diterapkan di sekolah atau kampus. Karena di tempat inilah akan lahir generasi penerus bangsa, calon-calon pemimpin yang akan membawa bangsa ini menuju kejayaan. Semakin banyaknya korban narkoba yang berjatuhan di kalangan anak muda, pelajar dan mahasiswa, Universitas Trisakti telah lama mengkondisikan kampusnya terbebas dari narkoba dengan membuat sistem aturan dan membentuk tim penanggulangan narkoba Universitas Trisakti. Sementara di kalangan mahasiswa dibentuk Divisi Mahasiswa Anti Narkoba. Upaya mereka telah diapresiasi Badan Narkotika Nasional karena kontribusinya dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan generasi muda. Langkah mereka diharapkan bisa memotivasi kampus-kampus lain untuk membentuk aktivitas serupa. Jadi kembali saya sampaikan bahwa penanggulangan narkoba itu di Trisakti dimulai tahun 1999. Pada saat itu Rektor Trisakti Prof. Tobi Mutis melihat gejala yang kurang baik tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Untuk itu Prof. Membentuklah satu tim yang tugasnya adalah untuk mengembalikan suasana kampus yang tidak menggunakan narkoba, artinya suasana kampus yang bersih dari narkoba. Nah, tahun 1999 dengan SK Rektor dibentuk tim penanggulangan penyalahgunaan narkotika Universitas Trisakti. Mekanisme penindakan terhadap penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika itu dimulai kalau seseorang menggunakan narkoba dan ini ada informasi yang kami dapat, artinya pihak otorita akan menindaklanjuti di mana orang tersebut menggunakan. Misalnya mereka ada di salah satu ruangan kelas ya, biasanya di ruangan kelas kosong. Pihak otorita akan menangkap mereka ya, dan biasanya juga kalau narkoba itu lebih dari satu di dalam ruangan itu. Nah, mereka tertangkap, mereka dibawa ke kantor otorita ya. Lalu pihak otorita akan membuat berita acara pemeriksaan. Nah, ini dilengkapi dengan tes urin ya. Selesailah hasil pemeriksaan itu. Nah, ini kalau positif atau negatif itu harus dikembalikan ke otorita untuk disampaikan bahwa yang bersangkutan positif atau negatif. Nah, seandainya positif, pihak otorita akan membuat surat ke dekan di mana mahasiswa itu kuliah. Lamanya surat itu keluar, paling lama itu bisa 1 minggu, SKR itu ya, 1 minggu. Dan ini diharapkan memang cepat, supaya mahasiswa itu punya kepastian hukumnya. Nah, itu yang prosedur internal kami. Nah, sekarang prosedur untuk di luarnya, bahwa karena ini kami menganggap melanggar Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35, yang bersangkutan akan kita kirim ke Polsek, akan dibawa oleh petugas kita untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan. Nah, di Polsek diproses secara hukum. Nah, kami hanya mengawal aja, membuat berita acara dan sebagainya. Nah, kita harapkan itulah dari supaya Polsek bisa memproses dan bisa menjatuhkan hukuman. Tapi selama ini berjalan juga, mahasiswa yang bersangkutan ini sudah sebenarnya dianggap tidak lagi mahasiswa kita. Artinya mereka tidak bisa kuliah lagi. Pada saat mereka tertangkap dan ternyata terbukti, mereka sudah berhenti sebagai mahasiswa. UKM itu unit kegiatan mahasiswa dan Deman itu divisi mahasiswa anti narkoba yang bergerak secara bersifat preventif atau yaitu mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa agar menyemarakan gerakan anti narkoba di lingkungan Universitas Trisakti. Dan kita juga membentuk dengan adanya tim pengabdian ke masyarakat keluar untuk
memperkenalkan kita bahwa di Trisakti ini ada gerakan anti narkoba, organisasinya untuk menanggulangi masalah narkoba di tingkat pendidikan khususnya atau di tingkat nasional di Indonesia pada umumnya. Saya tertarik dengan organisasi ini karena di mana saya sendiri benci terhadap narkoba. Saya sendiri tidak suka dengan adanya peredaran narkoba di lingkungan pendidikan karena itu dapat merusak generasi muda dan tidak dapat berkembangnya suatu negara. Kita lagi buat program gimana semua dari mahasiswa tingkat fakultas di sini itu semua ada gerakan anti narkoba. Jadi setiap mungkin di sini ada yang namanya ospek. Kita jadi setiap fakultas itu ospek karena kita berdiri di tingkat universitas. Jadi setiap fakultas itu ospek, kita bekerja sama dengan 9 badan eksekutif mahasiswa. Kita masuk ke sana, lalu kita mensosialisasi gerakan narkoba dan menghimbau agar seluruh masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti itu ikut dalam program kita juga. Bermula dari coba-coba, kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Setiani dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, sekitar 4,7% dari total pelajar dan mahasiswa di tanah air tercatat sebagai pengguna narkoba. Sebuah angka yang cukup mencengangkan memang. Terlebih, BNN mencatat pengguna narkoba termuda di Indonesia masih berusia 7 tahun. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi semua elemen masyarakat, terlebih pihak sekolah, untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba. Sebagai pendidik, diantaranya memiliki tanggung jawab terhadap masa depan siswanya agar bisa terhindar dari hal-hal negatif dan merugikan. Kita tidak bisa saling menyalahkan jika menemukan anak didik yang bermasalah, seperti terlibat penyalahgunaan narkoba. Justru mereka harus segera diberikan pemulihan segera mungkin. Seperti diungkapkan oleh Profesor Dr. Arif Rahman, salah seorang tokoh pendidikan Indonesia. Menurut Arif Rahman, sebagai pengajar atau pendidik, kita harus memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat anak-anak untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam lingkungan mereka. Menurut Arif Rahman, apa yang paling penting dilakukan untuk membentengi anak Indonesia dari bahaya narkoba adalah pendidikan karakter yang berguna untuk anak-anak agar mengerti nilai dasar etika. Tujuannya adalah mengetahui yang benar dan yang salah, serta membuat percaya diri dan yakin meski dalam keadaan tertekan, sehingga mereka akan terlindungi dari ancaman penyalahgunaan narkoba.
Saya pikir penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif oleh anak remaja maupun oleh orang tua itu akan menghancurkan bangsa. Karena itu penyalahgunaan ini harus dibantu dengan pencerahan-pencerahan. Ada 2 program yang sangat penting sekali, yaitu program pencegahan dan program penanggulangan. Program pencegahan itu terdiri dari memberi informasi seluas-luasnya, bukan hanya di sekolah, tapi di mana anak remaja itu berada. Harus ada informasi oleh ahli-ahlinya tentang bahayanya narkoba itu seperti apa. Ya, penyebabnya itu kita bisa mendeteksi dari beberapa sisi. Biasanya pemakai ini ada tipologinya. Mereka yang mungkin menyalahgunakan narkotika dan zat adiktif itu sebagai pelarian. Dan ini biasanya datang dari rumah-rumah yang pola asuhnya keliru. Pola asuhnya itu harusnya pola asuh Tuturi Handayani, tapi yang dilakukan mungkin pola asuh yang keliru, yaitu pola asuh yang terlalu menekan otoriter, atau pola asuh yang terlalu membebaskan, atau pola asuh yang terlalu memanjakan, sehingga anak itu tidak menjadi dewasa. Ini kalau dilihat dari penyebab di rumah itu, sehingga berkembang anak-anak yang tidak dewasa, yang tidak bisa memutuskan. Yang kedua, pola asuh yang seperti ini bisa terjadi di sekolah. Umpamanya kalau di sekolah itu terjadi tekanan-tekanan yang luar biasa kepada anak-anak itu mencari peluang untuk meringankan tekanan-tekanan itu dengan cara mencoba-coba seperti itu. Semua pola pendidikan di rumah, pola asuh di rumah dan pendidikan di sekolah itu di dalam rangka mendidik. Mendidik itu apa sih artinya? Mendidik itu adalah suatu upaya yang sadar dan terencana, ya, untuk bisa menimbulkan suatu suasana pembelajaran dan suasana pendidikan yang bisa menumbuh kembangkan potensi-potensi spiritualitas, potensi-potensi pengendalian diri, potensi kecerdasan akal, bukan hanya emosi, lalu potensi kecerdasan sosial, kemudian juga kesehatan jasmani. Nah, ini bila pola asuhnya keliru, ya, tidak akan muncul potensi itu. Nah, itu sebabnya salah kalau umpamanya kita menganggap bahwa seorang anak yang sukses itu hanya anak yang nilainya bagus. Tetapi anak yang sukses adalah anak yang mempunyai potensi tadi, potensi spiritual, emosional, intelektual, sosial, dan jasmani. 5 potensi ini harus berkembang. Kekuatan idealisme itu penting. Ya, kamu sebetulnya ingin jadi apa? Kalau dia bisa mengatakan saja, Pak, saya sebetulnya ingin menjadi seorang pedagang mobil, atau Pak, saya ingin menjadi seorang ahli konservasi hutan. Dia punya idealisme seperti itu. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur gitu. Itu membantu, sebab cita-cita itu dia tahu kalau umpamanya saya rusak di tengah-tengah ini, saya tidak akan bisa mencapai cita-cita itu. Jadi ini yang harus ditanamkan. Berilah kepada mereka itu mimpi yang positif. Gitu. Tapi jangan kita juga memberitahukan gaya-gaya hidup yang dianggap sukses. Ya. Saya ambil contoh umpamanya. Gaya hidup menyalahgunakan narkoba, narkotika, dan zat adiktif itu ditunjukkan umpamanya dalam pesta-pesta. Inilah yang dimaksud dengan modern umpamanya gitu. Itu bukan modern gitu. Itu namanya rusak gitu. Bermula dari coba-coba,
Kau terperangkap kenikmatan semu yang membelenggu. Tiba-tiba semua hilang. Kenikmatan berubah menjadi petaka. Jangan bersahabat dengan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Hidup ini adalah perjuangan untuk menjadi yang terbaik. Pengorbanan dan kerja keras adalah perjuangan untuk meraih cita-cita dan prestasi. Karena keberhasilan tidak diperoleh begitu saja. Jangan ragu untuk mengambil keputusan yang benar. Bersama kita melawan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu dipersiapkan sejak dini. Tentunya dengan membekali mereka ilmu pengetahuan tentang berbagai hal agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai di sini perjumpaan kita dalam program Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.